Ya, gimana? Masih nunggu yang lain? Tiga orang lagi Pak, lagi ini. Ya, kabarin kalau udah masuk semua ya. Ya. Ya, udah masuk semua belum? Masih ada yang ditunggu? Masih ada yang belum masuk, Pak. Masih ada Pak, ini lagi coba dihubungi kayaknya. Itu masih Ya, tidur ya mungkin. kita mulai ya. Ya Pak. Gak Ya, apa-apa, Pak. yang lain mah silahkan aja. Jadi kita masuk ke materi kemarin, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau kita masuk ke materi berikutnya, ini masih seputaran pompa sentrifugal. Masih seputaran pompa sentrifugal. Jadi bagaimana kita mencoba menyeleksi atau memilih jenis-jenis pompa. Dua hal yang perlu kalian pahami bahwa untuk memilih pompa itu berdasarkan salah satunya pertimbangan dengan grafik ini ya. Ada discharge atau capacity yang di bagian garis horizontal, kemudian yang vertikal itu adalah dynamic head ya. Itu yang penting itu di situ. Terus kemudian untuk pompa multi stage, jadi satu pompa dengan banyak impeller seperti dilihat dari gambar. Sorry, kelihatan ya? Bentar. Oke. Ini ya, ini grafiknya. Jadi kita memilih pompa itu berdasarkan grafik. Ini contoh ya. Untuk pompa multi stage, pompa dengan beberapa tahap atau apa namanya? Jadi seluruh tahap itu tetap ya sama dengan satu tahap. Jadi kalau pompa multi stage ini tetap bukan penjumlahan dari setiap tahap. Hanya setiap tahap itu akan memberikan tambahan tekanan. Tapi laju alir tidak kemudian kalau apa namanya impellernya lebih banyak maka akan laju alirnya lebih tinggi. Enggak, hanya tambahan tekanan. Penggunaan multi stage itu bertujuan untuk menghasilkan
pompa yang memberikan tekanan keluaran yang sangat besar. Nah, ini yang garis yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini bentuk porosnya. Bentuk porosnya ini di bagian bawah itu adalah di apa yang menuju ke motor pompa. Terus kemudian ini yang biru ini adalah yang tempat dudukan dari impeller. Selanjutnya ini kapasitas dan head yang diperlukan pada sistem instalasi itu salah satu pilihannya. Pemilihan pompa itu menggunakan diagram pemilihan pompa. Ini diagramnya seperti ini. Diagram ini berbeda-beda untuk setiap merek dan jenis pompa dan biasanya telah disediakan oleh produsen. Jadi merek tertentu mereka punya grafik tertentu. Nah, itu ada 2 angka, itu NR, itu kan yang sebelah kiri, grafik yang sebelah kiri, ini NR-nya, N-nya itu rotasi, ada putarannya ya ada 2900 rpm, kalau yang kanan itu 1450, kurang lebih berarti setengahnya. Nah, ini ada misalnya kodenya adalah NR50 garis miring 250, itu angka yang di depan itu menunjukkan diameter nozzle-nya, sementara angka yang di belakang itu menunjukkan diameter impeller maksimum. Manfaatnya apa? Nah, kita akan lihat dipakai buat di mana. Nah, untuk yang ini kan kalian bisa lihat ya, ini head-nya lebih yang sebelah kiri karena RPM-nya tinggi, maka head-nya juga bisa lebih besar. Sementara dengan kapasitas yang sama. Gitu. Selanjutnya, nih ya, kalau kita cropping lebih tajam dari sini ke sini, itu kita lihat bahwa kurva A, yang kurva ini, head dan kapasitas pompa dengan diameter impeller terbesar. Kurva B, gitu ya. H, kapasitas dan head pompa dengan diameter impeller terkecil, jadi batasnya di sini. Di sini, ini yang ke atas, gitu. Ya, gitu. Ini 50. Ini NR 50. Ini adalah NR 40 125. Gitu. Jadi kalian nggak perlu terlalu banyak hitung, tapi kemampuan kalian membaca grafik itu yang penting. Contoh juga ini yang grafik yang melengkung, ini adalah efisiensi. Ini adalah grafik yang melengkung ke atas, itu adalah NPSHR. Kemudian yang melengkung ke bawah itu adalah diameter impeller. Ada 6 inci, 8 inci, kemudian 10 inci. Ya, kita lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung kalian interupsi aja ya. Presentasi saya. Contoh nih. Kita perlu pompa gitu ya. Dengan dengan kapasitas 200 meter kubik per jam dan headnya adalah 57,5, maka kita tarik garis horizontal maupun vertikal, ketemulah di kotak ini. Di kotak yang menjelaskan angka 80 dan 200. Ya, apa artinya? Maka kita perlu berarti pompa dengan spesifikasi 80/200 di situ.
200 itu menunjukkan kapasitas, 80 itu menunjukkan head. Jadi headnya bisa pakai yang ini. Tapi karena kita nggak bisa ada, misalnya kita perlunya 57,5, nggak ada di pasar. Yang ada ini, yang masuk kotak ini kan. Inilah yang kita pilih. Misal kapasitas pompa 1 200 meter kubik per jam atau sama dengan 50 tangki per jam. Kapasitas pompa 2 itu 200 meter kubik per second. Maka jumlahnya adalah 50 tangki per second. Sehingga kapasitas pompa 2 adalah 3.600 kali pompa 1. Itu hanya menunjukkan, hanya melihat ya satuannya yang beda. Jadi hati-hati kalian kalau nanti ada ujian ya. Angkanya bisa saja sama, tapi kalau satuannya beda, kapasitasnya jauh beda. Ya. Ini data-data pipa. Untuk diameternya, inside diameter 0,053 meter, itu dengan nominal pipe-nya adalah 2 inci. Itu inside diameternya adalah 0,053 meter. Itu kalau laju alirnya atau kapasitasnya 4 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per second, maka flow-nya sekian dan seterusnya. Itu kalian bisa baca. Ini kalau 2 inci, kalau ini 4 inci. Kemudian ini. Indonesia memakai sistem kelistrikan frekuensinya 50 Hz, sedangkan di Amerika 60 Hz. Atau biasanya kalau yang 50 Hz itu adalah yang 2 fasa itu, gitu ya. Kalau yang 60 Hz itu yang 3 fasa. Kalian tahu ada listrik yang 3 fasa dan 2 fasa, gitu ya. Jadi kalau kalian nanti jalan-jalan ke Singapura, yang terdekat Singapura atau Malaysia, kalian perlu ada colokan yang 3 fasa. Kan spesifikasinya. Jadi grafiknya biasanya ada tulisannya, bisa bentuknya stiker yang ditaruh di pompa atau di brosur panduan pemanfaatan pompa. Itu ada keterangan. Atau biasanya juga untuk alat-alat tertentu itu ada switch-nya di belakang. Switch-nya 50 Hz atau 60 Hz. Nah, ini grafiknya contohnya seperti ini. Ada diameter. Ini grafik yang ini itu adalah diameter impellernya. Ini adalah efisiensi. Ini adalah head pompa dalam meter. Ini adalah kapasitas pompa dalam meter kubik per jam. Sebelah kanan itu adalah head dengan satuan feet. Nah, ini kalau digabung, yang atas itu adalah head terhadap itu adalah head, kemudian yang di bawahnya adalah powernya, yang terakhir yang paling bawah itu adalah NPSHR. Dan garis horizontalnya adalah Q atau kapasitas dengan satuan meter kubik per jam. Jadi kemampuan kalian baca ini ya, itu akan sangat penting kalian untuk mengambil keputusan memilih pompa yang mana. Ini grafik yang ini yang ke kanan itu brake horsepower. Kemudian yang bawah itu yang ini NPSH. NPSH kalau ini yang NPSH, ini yang adalah brake horsepower. Power ya.
Nah ini kalau digabung jadi satu nih. Ini adalah break horsepower. Ini adalah NPSH R. Kemudian ini adalah garis yang melengkung ke bawah. Itu adalah head kurva. Kemudian yang melengkung seperti ini itu adalah efisiensi. Oke. Satuannya galon per menit. Gimana cara memanfaatkan grafik itu nanti di kuliah berikutnya. Ini kalau disederhanakan, ini adalah power, ini NPSH, R, ini adalah efisiensi, ini adalah total head. Jadi total head itu tidak linear tapi melengkung, ya, berbentuknya kurva, bukan linear. Ini penjelasannya dari grafik ini yang begitu padat jika dipindahkan ke sini. Ini adalah kurva ini head curve atau total head ini. NPSA yang ini adalah ini. Efisiensi itu yang ini. Bentuknya begini dan begini. Jadi melengkung. Tahapan seleksi pompa, kalau kita mau memilih pompa, gitu. Nanti di kuliah berikutnya saya akan menjelaskan lebih detail. Tentukan laju aliran atau debit. Cari tahu mana penggunaan air terbesar. Misal untuk bak mandi sekitar 100 galon per menit atau 0,6 liter per second. Di industri laju aliran sering bergantung pada tingkat produksi pabrik, misal 100 galon per menit. Untuk mengisi tangki dalam waktu yang wajar atau laju aliran mungkin bergantung pada beberapa interaksi antara proses yang perlu dianalisis secara hati-hati. Tentukan head statis, yaitu tinggi antara permukaan cairan tangki hisap dan tinggi akhir pipa keluaran atau elevasi permukaan cairan tangki keluaran. Tentukan kehilangan head gesekan atau friksi HF. HF tergantung pada laju aliran, ukuran pipa, dan panjang pipa. Ini dihitung dari nilai-nilai dalam tabel 1. Untuk cairan, tabel 1 itu ini. Nah ini, jadi tanyakan, kalian cari itu pipanya ukurannya berapa. Itu penting. Selanjutnya, net positive suction head NPSHR dibandingkan dengan NPSHA. NPSHR adalah tekanan dibutuhkan pada sisi isap pompa untuk mencegah kavitasi. Jadi ini tekanan operasi. Kalau NPSHA itu tekanan absolut yang tersedia pada sisi isap pompa. Nah, kalau NPSHA itu adalah tekanan, kalau istilahnya apa ya? Tekanan yang didesain di pompa tersebut. Kemudian apakah kavitasi? Kavitasi itu adalah terbentuknya gelembung uap karena tekanan rendah dan kemudian pecah karena migrasi ke daerah tekanan tinggi. Gelembungnya. Kavitasi akan menyebabkan getaran, suara gemuruh. Jadi pompanya biasanya kalau ada udara dalam saluran airnya itu adalah bising. Suaranya nggak nyaman di telinga. Kemudian kapasitas turun, ya karena ruang dipenuhi oleh gelembung uap. Dan untuk jangka panjang itu akan terjadi kerusakan impeller. Jadi suaranya bergemuruh, pompanya itu getarannya juga cukup keras, gitu. Itu biasanya ditandai secara visual begitu. Juga kapasitas atau alirannya itu turun. Nah ini efeknya bisa pecah ya, terkikis untuk jangka panjang. Rusak. Karena apa? Ada gelembung-gelembung udara di sini. NPSHA
itu adalah tadi apa? A itu adalah yang didesain. Itu akan dihitung dari sini. HA, HZ, HF, dan HVP. Kalian bisa ngitung tekanan dalam barometrik berapa, tinggi permukaan air berapa, permukaan air sampai mata impeller. Ya, diketahui begitu. Tekanan itu adalah 14,7 psi, tinggi permukaan air sampai dengan mata impeller adalah 5 feet. Perpipaan adalah total 10 feet, pipa 2 inch, dan sebuah long radius screw elbow 90 derajat. Laju alir air adalah 100 galon per menit. Temperatur 68 Fahrenheit. Spesifik gravitinya adalah 1. Dan tekanan uap air, ini kita lihat. 68. Kita sini. Sekitar sini. Ke Celsius. Ya. 68 kurang 32 ada 36. 36 bagi 5 ya 36 bagi ya 3 bagi 9 4 kali 5 20 derajat ya, dekat sini gitu ya, sehingga diperoleh yang biasanya adalah 9 cm 9 feet. Untuk bilangan Reynolds-nya ini vapor pressure-nya gitu ya. Tekanan uap airnya berapa yang biasanya. Gravitasi dalam sistem dapat dikurangi atau juga dengan cara menurunkan pompa dibandingkan dengan ketinggian air, sistem terbuka. Jadi ada pompa yang kemudian kalian pernah lihat, ada pompa yang kemudian ditaruhnya di dalam sumur gitu ya, bukan ditaruh di permukaan tanah gitu ya. Itu untuk mengurangi resiko kavitasi. Meningkatkan tekanan sistem itu kalau sistemnya tertutup. Tertutup artinya dari tangki yang tertutup. Memperpendek garis hisap untuk mengurangi kerugian gesekan. Jadi dari tangki diperpendek jaraknya dari tangki ke pompa. Meningkatkan luas penambang saluran hisap untuk mengurangi kecepatan fluida dan dengan demikian mengurangi gesekan. Diameter pipanya yang masuk ke pompa suction ya, itu ukuran pipanya diperbesar. Menghindari penurunan tekanan yang berasal dari belokan dan penghalang lain di saluran hisap. Yang terakhir menurunkan temperatur fluida untuk menurunkan tekanan uap. Jadi temperaturnya nggak boleh terlalu tinggi. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, ini ada contoh soal. Mungkin kalau misalnya kalian tidak nyaman secara online, nanti pas pertemuan besok Kamis kalian bisa tanyakan lagi untuk dikonfirmasi. Ini contoh soal suatu pemberasihan timbul akan dioperasikan pada laju 15 liter per second dan head 30,5 meter. Pompa dengan kecepatan 2050 rpm dan diameter impeller 125 mm mempunyai karakteristik sebagai berikut. HA 68,6, Q-nya 0, efisiensinya 0. Bapak, Ya. maaf ya, belum slide-nya. ini. Oke, iya sorry lupa.
Oke, sebentar. Nah, ini. Ini contoh soalnya yang sudah saya kirim juga ke WA Group. Jadi kita memerlukan operasi laju alir sekian dan headnya sekian. Kita membutuhkan pompa dengan laju alir 15 liter per second dan headnya 30,5 meter. Nah, pompa kita punya data di merek yang sama, itu pompa dengan kecepatan 2050 rpm dan diameter impeller 125, punya datanya begini. QA kapasitas 0, maka efisiensinya 0 dan headnya 68,6. Kapasitasnya 0,0148, efisiensinya 48, headnya adalah 72, dan seterusnya. Kemudian ternyata pompa yang tersedia itu diameternya adalah 125, 50, dan 95. Itu diameter impellernya. Kemudian motornya itu memiliki kecepatan 1450, 1750, 2050, 2350. Nah, sementara data di sini karakteristik yang 2050 sekian. Pertanyaannya, pompa mana yang dapat digunakan dari diameter ini dan ini. Kita lihat dulu bagaimana penyelesaiannya. Kita alurkan head, kapasitas, dan efisiensi. Kapasitas itu headnya adalah yang ini. Headnya yang abu. Efisiensi itu yang biru. Kemudian kita perlukan kapasitas pompa adalah 37. Bukan begitu cara bacanya. Dari alur grafik ini kita tarik efisiensi optimum terjadi di mana, gitu kan? Kita tarik grafik dari 0, 48, terus berapa tuh? 0, 48, 66, 66, 45, gitu kan? Kita alurkan. Ternyata ditemukan titik optimumnya adalah di 60. Efisiensinya itu adalah di titik ini, kemudian 70 ya, di titik 70. Kemudian kita tarik ke bawah. Lurus. Ternyata ditemukan, diperoleh Q-nya adalah 37 liter per second. Titik efisiensi optimum ya. Dengan head 70. Nah, kita cek di grafiknya head itu ada di bawah 70 di sini. Sehingga diperoleh headnya adalah head pompa adalah 62. Sementara kebutuhan kita adalah laju alirnya 15, headnya 30,5. Selanjutnya kita bandingkan. Jadi Q 37 dan H 62 yang tersedia pada kubah terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan. Kebutuhan kita adalah Q-nya cuma 15 dan head-nya cuma 30,5. Nah, kita coba untuk simulasikan, hitungkan dengan N lebih rendah.
Kan kita punya N-nya itu ini. 1450, 1750, 23, 50, 23, 50. Jadi kita bikin tabel begini. Kalau misalnya kita hitung diameternya tetap 125, N-nya 250, hanya 62. Dengan rumus ini, maka kalau diameternya tetap 125, N-nya kita rubah yang tersedia itu selain 2500 adalah 2050 adalah 1450. Karena yang kita perlukan lebih rendah, maka kita akan nyari motor dengan kapasitas atau dengan kecepatan yang lebih rendah dari 2050. Jadi 2350 enggak pakai, gitu kan? Coba kita pakai 1750 dan 1450. Kita coba yang paling rendah dulu, 1450. Dapatnya headnya adalah 31,01. Sementara kita perlunya adalah 30,5. Memenuhi enggak? Memenuhi. Oke, kita cek lagi berikutnya. Pakai sorry. 62 pakai yang kita turunkan adalah diameter impellernya. Diameter impellernya. Ya. Kita pakai sehingga ini 62 itu 250 ini. Kalau diameter impellernya 95, maka dihitung menjadi 35,8. Oke. Memenuhi enggak? Memenuhi kapasitasnya. Kita lihat kalau kapasitasnya, kita lihat apakah headnya, ini headnya. Headnya kita perlu 30,5. Ini 31,0, ini 35,8, memenuhi. Bagaimana tinjauannya kalau dari sisi kapasitas? Kapasitas yang ada 37 itu kalau headnya kalau diameter kecepatannya 2050 dan diameter impellernya sekian. Kita turunkan diameter kecepatan impellernya adalah kecepatan pompanya adalah 1450. Q-nya kita cek. Dapatnya 26, sekian. Kemudian itu kalau kita turunkan diameter kecepatan putaran pompa. Kalau kita pakai yang kita rubah adalah diameter impellernya yang 125 jadi 95 tinggal 16,2. Kita cek mana yang memenuhi syarat. Jadi kita cobanya dengan N lebih rendah dengan diameter tetap atau diameter lebih kecil dengan putaran tetap. Yang memenuhi syarat adalah kita masukkan petanya di sini. Ya, ini ketemu, ini memenuhi syarat 2050 35,8 juga memenuhi syarat. Jadi bisa kombinasinya 1450 N-nya, D-nya 125 atau N-nya 2050, D-nya 95. Kita cek hitungannya. P-nya 1, ini P-nya akan lebih. P-nya 0,3, itu kalau kecepatannya 1450 dan diameter impellernya 125. Dan
Kalau kecepatan pompanya 2050, diameternya 95, diperoleh P-nya adalah 0,25. Daya yang lebih rendah yang mana? Yang 2050 dengan diameter 95. Jadi pilih spesifikasi pompa yang dapat memberikan head dan kapasitas yang sesuai, efisiensi tinggi, dan daya lebih rendah. Daya lebih rendah adalah di yang kapasitas diameter impellernya 95 dan kecepatannya 2050. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cara membandingkan dan memilih, silahkan. Kalian cek slide yang sudah saya kirim. Oke, kita lanjut. Nah, contoh kasus. Menentukan kebutuhan pompa rumah tangga. Untuk mengisi bak mandi, diperlukan air dengan laju 10 gram per menit. Di sisi suction akan digunakan pipa 1 inch panjang 30 feet. Sedangkan di sisi discharge akan digunakan pipa 3/4 sepanjang 30 feet. Tentukan kebutuhan, kapasitas, dan head pompa. Nih cara. 10 GPM galon per menit. Ini ada 10 galon per menit. Kita blok ke kanan. Nah, penggunaannya kita karena nggak ada keterangan itu menggunakan pipa apa, gitu ya, pipa jenis yang mana, schedule numbernya berapa. Kita pakai asumsi pipanya menggunakan schedule number 40. Maka head loss feet per 100 feet adalah 6,81. Friksinya adalah 6,81 feet per 100 feet. Itu kalau ini yang 1 inci, yang pipa suction. Pipa discharge 10. Dapatnya adalah friksinya 23,0. Ya. Sehingga bisa kita hitung head friksinya adalah ini, suctionnya itu 6,81 feet kali ini kali 30 sekian. Bilang head pada fitting, asumsikan 30% dari HF, 30% kali 2,4 maka 0,7, total friction loss-nya adalah 3,1. Itu suction. Kemudian dari head, hilang head pada fitting, tingginya kan 530 nih, suction ini discharge, bukan head, itu discharge ini, headnya itu discharge. Ini discharge ya, biru koreksi. Discharge adalah 23/100 yang AF-nya adalah 23, ketemu ini, hilang head pada fitting, asumsikan 30%, 2,1. Total friction loss di sisi discharge adalah 9 feet. Total friction loss adalah 3,1 tambah 9. Sehingga static head-nya adalah 35 feet
Total headnya adalah 35 plus friction tadi 12,1. Total 47. Cari pompa dengan Q sama dengan 10 kpm dan H 47,1. Untuk kebutuhan desain, atur pompa APAM rating 15% di atas kebutuhan. Kali ini. Jadi ketemunya 54,2 feet. Dicek di sini. Dialurkan 10. Tadi berapa sih? 10. Ya, 10. Di sini ambil 10. Kemudian ditarik ke kiri 50. Tadi berapa? 54,2. 10, 54,2. Titik operasinya sekitar sekian. Nah, ini soal latihan. Sebuah pompa sentrifugal akan digunakan untuk mengalirkan air dari tangki dengan ketinggian 5 feet di atas permukaan tanah ke tangki dengan ketinggian. Nah, ini tolong dikerjakan. Soal ini kalian kerjakan sebagai tugas. Kalian kumpulkan, mau dikumpulkan besok sebelum Kamis, besok kuliah, besok lusa, atau Kamis minggu depan mau kalian kumpulkan? Mungkin Kamis minggu depan, Pak. Kamis minggu depan, oke. Sebelum kuliah Kamis minggu depan kalian kumpulkan lewat alamat email saya, ya. Baik, Pak. Itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan kuliah hari ini. Selamat siang. Baik, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Baik, selamat siang Pak. Terima kasih banyak Pak.